Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamil Marharyadi Putra, NIM 1900-2018, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai Public Relation atau Manajemen Humas dengan judul atau dengan subjudul yaitu Excellent Service atau pelayanan prima. Dalam setiap lembaga, perusahaan, instansi, ataupun organisasi, terutama yang bergerak di bidang bisnis, pasti harus melakukan pelayanan kepada para customer atau pelanggannya. Disinilah kunci dari seorang public relation atau praktisi humas maupun orang yang bekerja dalam instansi, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan tersebut akan dipandang bagus oleh pelanggan atau customer apabila mereka memberikan pelangganan terbaik mereka kepada pelanggan atau orang yang berlangganan dengan produk atau jasa dari lembaga, instansi, perusahaan tersebut. Disinilah dikatakan dengan excellent service, di mana salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau para praktisi PR dari lembaga atau organisasi ataupun instansi yaitu memberikan layanan prima kepada pelanggan, stockholder, dan juga orang yang berlangganan dengan lembaga atau instansi yang bersangkutan, baik itu secara internal maupun eksternal lembaga. Di sini layanan prima merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga atau instansi ataupun organisasi atau juga penyedia barang dan jasa pelanggan sehingga menyampaikan informasi ketika memberikan pelayanan dan produk jasa itu sendiri kepada konsumen atau pelanggan di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Jadi, pelayanan prima yang dimaksud di sini merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga baik yang penyedia barang ataupun jasa ketika mereka menyampaikan informasi dengan baik kepada pelanggan, ketika mereka memberikan pelayanan atau melayani pelanggan dengan baik atas produk dan jasa yang dibeli oleh pelanggan tersebut sedemikian rupa sehingga kepuasan dari pelanggan atau konsumen produk dan jasa lembaga tersebut dapat tercapai. Pelayanan prima sejatinya harus mampu menjawab keinginan dari pelanggan, hasrat dari pelanggan, dan keseluruhan pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan dengan etika dan berdasarkan atas komunikasi. Maksudnya di sini yaitu sejatinya dari pelayanan prima ini harus dapat memenuhi keinginan, hasrat, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan mengenai produk dan jasa kita, pelayanan kita, di mana organisasi atau orang yang melayani pelanggan tersebut harus melakukannya dengan etika yang bagus, etika yang baik, dan juga berdasarkan atas komunikasi, di mana orang yang melayani tersebut harus mampu berkomunikasi dengan baik agar pelayanan prima ini dapat tercapai dan juga kepuasan dari pelanggan dapat terpenuhi. Dalam pelayanan prima ini sejatinya semua pihak yang berada dalam lembaga atau instansi atau organisasi itu memiliki kewajiban yang sama. Tapi fokus utama di sini yaitu perannya dari public relation, di mana khususnya lembaga bisnis jika berbicara mengenai keuntungan. Jadi di sini fokus utama dari pelayanan prima ini atau excellent service ini yaitu perannya dari public relation lembaga, di mana public relation lembaga ini nantinya akan berhubungan baik dengan konsumen atau stockholder, maka mereka harus memberikan pelayanan terbaik mereka kepada pelanggan, khususnya lembaga bisnis di mana mereka mencapai keuntungan tertentu dan untuk lembaga, sehingga public relation dari lembaga bisnis ini harus bekerja ekstra untuk
memberikan pelayanan sepenuhnya kepada konsumen, sehingga keuntungan yang diberikan oleh konsumen kepada kita itu akan berlipat ganda. Menurut Nina Rahmayanti pada tahun 2013 dijelaskan bahwa layanan Prima menurutnya yaitu harus mampu menjawab semua pertanyaan atau perkembangan segala kebutuhan, khususnya yaitu kebutuhan pelanggan setiap saat. Nah, di mana kebutuhan pelanggan tersebut setiap saatnya akan berbeda-beda, sehingga layanan Prima ini harus mampu menjawab semua kebutuhan pelanggan setiap saat secara konsisten, dan juga pelayanan ini mempunyai standar yang tinggi di mata konsumen atau di mata pelanggan. Setelah mengetahui berbagai informasi mengenai layanan Prima di atas, maka pasti kita akan bertanya-tanya, apa sih manfaat memberikan layanan Prima kepada pelanggan atau konsumen tersebut. Nah, di sini kita akan jabarkan mengenai manfaat memberikan layanan Prima kepada pelanggan. Nah, di sini manfaat yang dapat kita berikan kepada pelanggan dari layanan Prima ini yaitu untuk menjalankan berbagai fungsi layanan, mulai dari fungsi komunikasi, ekonomi, dan juga penilaian dan fungsi persaingan. Nah, di sini maksudnya yaitu dengan kita memberikan layanan Prima, maka kita juga memberikan menjalankan berbagai fungsi layanan dari lembaga kita, yaitu seperti fungsi komunikasi, di mana fungsi komunikasi ini menyampaikan informasi mengenai produk, jasa, dan barang kita kepada pelanggan secara detail, sehingga pelanggan atau konsumen mampu memahami secara baik mengenai informasi-informasi mengenai produk, jasa, dan barang yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya fungsi penilaian, yaitu pelanggan menilai kebaikan lembaga, kebagusan lembaga, dan juga kehebatan dari lembaga, di mana ketika kita menyampaikan informasi, pelanggan akan menilai, dan juga ketika kita melakukan pelayanan, pelanggan akan menilai bahwasanya apabila mereka memang terkesan dengan lembaga pelayanan atau produk kita, maka mereka akan menilai bahwasanya lembaga kita memang bagus dari segi pelayanan, dari segi produk, sehingga penilaian dan citra lembaga akan tumbuh dari pelanggan atau konsumen terhadap layanan produk yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu fungsi ekonomi, di mana fungsi ekonomi ini tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jadi dengan kita melakukan layanan Prima kepada pelanggan, maka kita juga menjalankan fungsi ekonomi dari lembaga, di mana apabila pelayanan kita baik kepada konsumen, maka konsumen akan terus berlangganan dengan kita, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan lebih dari konsumen. Dan selanjutnya itu fungsi persaingan. Jadi fungsi persaingan di sini maksudnya itu menjadi tolak ukur persaingan lembaga. Jadi apabila kita menjalankan fungsi komunikasi, ekonomi, dan penilaian dengan baik, dan juga kita melakukan pelayanan Prima kepada pelanggan, maka kita mampu menjadikan tolak ukur persaingan lembaga kita dengan lembaga lain atau lembaga sebelah, bahwasanya kita juga tidak kalah bagus atau juga tidak kalah hebat dengan lembaga sebelah, dikarenakan penilaian yang diberikan oleh konsumen bagus, keuntungan yang kita peroleh itu baik, dan juga komunikasi kita dan kesan dari konsumen atau pelanggan terhadap penyampaian informasi kita itu juga baik, sehingga tolak ukur persaingan lembaga kita itu dapat terlihat. Jadi, pelayanan Prima itu sangatlah penting bagi sebuah lembaga, instansi, perusahaan, karena terkadang orang lebih cenderung melihat kualitas dari pelayanan suatu instansi, organisasi, ataupun perusahaan, ataupun lembaga, daripada mereka melihat kualitas dari produk lembaga tersebut. Nah, di sini maksudnya orang, pelanggan, atau konsumen itu akan melihat kualitas pelayanan terlebih dahulu. Nah, apabila instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut memberikan pelayanan terbaik mereka kepada pelanggan, nah pelanggan terpuaskan akan pelayanan tersebut, mereka akan tetap
berlangganan atau tetap membeli barang atau jasa dari produk tersebut tanpa melihat kualitas produk barang tersebut. Jadi layanan prima ini atau layanan baik terbaik ini akan jadi penilaian atau akan jadi fokus utama dari konsumen atau pelanggan dibandingkan dengan kualitas produk dari lembaga itu sendiri. Nah, selanjutnya tujuan dari layanan prima atau excellent service ini. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari excellent service. Yang pertama yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, maksudnya di sini ketika kita memberikan pelayanan terbaik kita kepada pelanggan, nah pelanggan akan terpuaskan dengan pelayanan tersebut. Jadi tujuannya yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu memberikan kepercayaan. Maksudnya di sini yaitu ketika kita memberikan pelayanan terbaik kita kepada pelanggan atau customer, maka customer akan percaya dengan lembaga kita. Nah, sehingga kepercayaan dari konsumen terhadap lembaga kita akan terbangun, sehingga konsumen atau pelanggan kita tidak akan lari ke lembaga lain atau tidak akan berpaling ke lembaga lain. Nah, tujuan yang ketiga yaitu sebagai upaya lembaga untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Tujuan selanjutnya yaitu membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Maksudnya yaitu ketika lembaga, perusahaan atau instansi itu memberikan atau melayani pelanggan secara baik, secara bagus, maka pelanggan nantinya akan puas dan juga nantinya akan membeli produk dan barang atau jasa kita. Sehingga dengan melakukan layanan prima ini kita juga membantu konsumen untuk mengambil keputusan saat bertransaksi dengan kita. Selanjutnya yaitu mempermudah para konsumen untuk memahami produk yang kita jual. Nah, kita melakukan pelayanan terbaik kita kepada pelanggan. Nah, salah satu manfaatnya ya tadi menjalankan fungsi komunikasi. Nah, kita di sana menyampaikan informasi mengenai produk, jasa dan barang kita kepada pelanggan sehingga pelanggan mudah dalam memahami produk yang kita jual. Selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Nah, maksudnya di sini yaitu kita sebagai pelayan, nah konsumen sebagai raja. Jadi kita harus menggunakan atau harus menghormati pelanggan dengan cara melayani mereka seutuhnya dengan sopan, dengan santun, dengan ramah, dan juga dengan senyuman, sehingga nantinya kepuasan dari pelanggan akan tercapai. Jadi di sini pelanggan adalah raja, jadi kita harus melayani mereka dengan sangat baik. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih kriteria atau tolak ukur yang dapat digunakan dalam layanan prima ini? Nah, di sini ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan dalam melakukan layanan prima ini. Nah, yang pertama yaitu transparansi, di mana pelayanan yang dilakukan oleh lembaga, instansi ataupun perusahaan tersebut harus bersifat terbuka. Nah, gampang diakses oleh siapapun dan mudah dimengerti oleh siapapun. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh lembaga ini harus terbuka, di mana semua pihak harus bisa mengakses layanan ini dan juga mudah untuk dimengerti oleh semua pihak. Selanjutnya atau tolak ukur yang kedua yaitu tanggung jawab, di mana pelayanan dapat ditanggung jawab sesuai dengan etika yang berlaku, perundang-undangan yang berlaku, hukum dan juga standar operasional pelayanan yang ada. Sehingga orang yang melakukan pelayanan harus melakukan tanggung jawab tersebut sesuai dengan etika perundang-undangan, hukum dan juga standar-standar operasional pelayanan yang ada. Yang selanjutnya, tolak ukur selanjutnya yaitu kondisi, di mana pelayanan harus sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan dari pelayanan. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu partisipasi. Maksudnya di sini memberikan pelayanan tersebut
harus bersifat dua arah, di mana harus memberikan perhatian kepada pelanggan dan juga perhatian kepada lingkungan sekitar. Jadi partisipasi ini kita harus dua arah, lingkungan dan juga pelanggan. Karena apabila lingkungan tidak mendukung, maka pelanggan nantinya akan kurang perhatian atau kurangnya perhatian kepada lembaga. Selanjutnya yaitu tolak ukur yang kelima, kesamaan hak. Maksud di sini layanan harus bersifat adil untuk semua orang, tidak memandang sara, agama, suku, ras, adat dan lain sebagainya. Jadi harus layanan yang diberikan harus memiliki kesamaan atau kesetaraan untuk semua orang atau semua pihak. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu harus bersifat adil. Jadi pelayanan yang dilakukan harus bersifat adil, tidak memandang hal-hal tertentu dari seseorang atau tidak memandang objektivitas seseorang. Nah, masuk kita ke pembahasan terakhir dari materi ini, yaitu konsep dari layanan prima itu sendiri. Nah, di sini ada istilah konsep layanan prima ini 7A plus S. Jadi konsepnya itu 7A tambah S. Jadi 7A plus S ini sebagai bentuk layanan prima yang dapat digunakan atau yang biasanya atau yang banyak digunakan oleh pebisnis dunia, terutama yaitu digunakan oleh hotel-hotel berbintang 5. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu 7A plus S ini. Nah, yang pertama A yang pertama yaitu attitude, di mana attitude ini merupakan sebuah sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan atau ketika memberikan layanan, di mana sifatnya atau sikapnya seperti sikap ramah, penuh perhatian, sopan, santun, penuh dengan senyum, dan juga bersifat secara keseluruhan. Nah, di sini juga harus diterapkan oleh setiap orang yang ada dalam lembaga, baik itu dari atasan sampai dengan bawahan. Nah, terutama praktisi PR atau public relation itu sendiri. Jadi harus adanya attitude baik dari orang yang melayani atau dari lembaga tersebut kepada pelanggan, sehingga itulah salah satu konsep dari layanan prima ini. Nah, buat pelanggan, penilaian sikap atau penilaian attitude itu merupakan penilaian utama yang mereka lakukan, dan juga konsumen akan memberikan kesan pertama terhadap lembaga melalui perilaku dan sikap yang kita tunjukkan atau attitude yang kita tunjukkan kepada mereka. Jadi attitude ini sangat penting dalam melakukan layanan khusus. Jadi orang yang memberikan pelayanan harus memiliki attitude yang sangat baik kepada pelanggan, sehingga pelanggan akan menilai baik lembaga itu dari attitude pelayanan yang mereka lakukan. Nah, yang kedua yaitu attention, di mana harus memberikan perhatian atau mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen secara teliti, itu secara jeli. Nah, tanyakan kepada pelanggan atau konsumen sebaik mungkin apa yang diinginkannya. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus kepada mereka agar mereka itu merasa mereka diperhatikan ketika mereka membeli atau memberi atau membeli barang yang dari produk kita, dari lembaga kita. Jadi kita harus memberikan perhatian yang sangat khusus atau perhatian yang sangat lebih kepada konsumen agar mereka merasa diperhatikan. Nah, yang ketiga yaitu attention. Maksudnya sini yaitu attention ini keseluruhan tindakan yang dilakukan, tindakan nyata yang harus diberikan pelayan kepada konsumen. Misalnya mencatat pelayanan konsumen tersebut harus secara teliti agar konsumen puas dan tidak mengulangi apa yang mereka tanyakan. Jadi kita harus melakukan action atau tindakan secara keseluruhan mengenai apapun yang dilakukan oleh pelanggan, sehingga mereka merasa terpuaskan dengan tindakan yang kita lakukan. Yang keempat yaitu ability. Maksud di sini kesanggupan atau kemampuan dari seorang pelayan. Maksud di sini pelayanan yang dilakukan kepada konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen. Nah, jadi
orang yang melayani konsumen tersebut tidak orang-orang biasa, tapi orang yang memang memiliki kemampuan di bidang melayani konsumen, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan selling, dan kemampuan lainnya. Nah, ability ini menjadi sebuah keharusan dalam setiap lembaga dan atau pekerjaan. Selanjutnya atau yang kelima yaitu appearance, di mana appearance ini seperti kita menuntut orang untuk bisa berbicara dengan baik dengan tuntutan sedemikian rupa, tetapi kita berbicara hal itu justru tidak mengikuti hal-hal yang kita sampaikan ini. Jadi hal itu justru dipertanyakan oleh pelanggan. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi misalkan kita harus bisa berbicara, tuntutan kita kepada pelanggan harus bisa berbicara dengan baik, dengan tuntutan sedemikian rupa. Nah, kita harus memenuhi apa yang kita sampaikan itu sebelum kita menuntut orang atau menuntut pelayan untuk melakukan hal itu, sehingga bukan hanya sekedar bicara, tetapi kita juga bisa menerapkan hal yang kita sampaikan itu. Lanjut ke-6 atau accountability, yaitu pertanggungjawaban. Di sini tanggung jawab menjadi bagian utama sebagai pelayan dari konsumen. Di sini harus memiliki rasa tanggung jawab, yaitu memberikan layanan kepada pelanggan. Jadi seorang pelayan atau orang yang melayani konsumen itu harus memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik mereka kepada pelanggan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu affirmation, di mana harus membuat diri kita berpikir positif dalam segala hal dan juga menegaskan dalam pikiran kita bahwa kita ada dalam hal-hal positif. Hal ini mampu menghindari kita dari hal-hal emosional nantinya yang akan timbul dari pelanggan. Jadi afirmatif ini kita menekankan dalam diri kita bahwa kita berpikir positif, bahwa kita dalam hal-hal positif. Jadi nantinya apabila ada timbul suatu pelencengan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita tetap menjaga diri kita tetap tenang agar kita terhindar dari emosi-emosi tertentu kepada pelanggan. Jadi dengan menerapkan hal ini, kita berpikir positif, kita menerapkan diri kita dalam hal positif, maka nantinya pelanggan akan positif pula terhadap pelayanan yang kita berikan, sehingga mereka terpuaskan dengan kepositifan yang kita lakukan kepada mereka. 7A sudah kita bahas. Masuk kita ke plus S-nya atau S dari konsep tersebut, yaitu simpati, di mana simpati ini merupakan satu level di atas dari sifat empati. Jadi seperti yang kita ketahui, empati itu merupakan suatu hal merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, hanya sekedar itu dan berakhir di sana. Sedangkan simpati ini sendiri satu level di atas dari empati ini. Jadi simpati ini merupakan sikap di mana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kemudian melakukan untuk membuat orang itu menjadi tersalurkan sehingga menjadi keuntungan bagi orang yang dirasakan tadi. Jadi maksud di sini contohnya seperti kalau empati, kita hanya merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita ke pasar, nah kita melihat nenek-nenek atau orang tua berjualan. Nah di sana kita merasakan merasa kasihan terhadap apa yang nenek itu lakukan. Nah sekedar situ saja, kita berakhir di sana saja. Sedangkan empati ini satu level di atas empati. Jadi bukan hanya kita merasa kasihan kepada orang tua yang berjualan tersebut, tapi kita ikut melaksanakan atau membuat orang itu menjadi tersalurkan rasa kasihannya, atau seperti kita membeli barang yang dijual oleh orang tua atau nenek tersebut, sehingga mereka atau nenek tersebut merasa lebih lega karena barang yang mereka jual itu laku. Nah, itulah penjabaran materi mengenai excellent service atau layanan prima. Jadi setiap lembaga, instansi, organisasi ataupun perusahaan itu harus melakukan pelayanan prima mereka, harus melakukan layanan terbaik mereka
untuk mencapai kepuasan dari konsumen atau pelanggan, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, untuk mempertahankan konsumen, untuk menjaga nama baik lembaga. Nah, di sini seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya excellent service ini banyak manfaatnya, ada tolak ukurnya, dan juga konsep-konsep tertentu untuk melakukan layanan service ini. Jadi layanan service ini memang merupakan pilihan utama dari konsumen terhadap lembaga, karena dari pelayanan yang diberikan oleh lembaga maka timbullah kesan utama atau kesan pertama dari konsumen atau pelanggan mengenai lembaga. Apakah lembaga ini baik atau tidak itu tergantung dari layanan yang diberikan oleh lembaga, instansi, perusahaan ataupun organisasi tersebut kepada pelanggan atau konsumen dari mereka. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya jabarkan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun materi, saya mohon maaf. Saya juga baru belajar, dan terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video ini. Saya Kamil Marharyadi Putra mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.